Aku capek hidup miskin terus sama kamu. Mending sama Reina, dia cantik dan kaya. Bikin hidupku lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang wanita yang setiap hari berjuang demi keluarganya, namun malah ditinggal dan diselingkuhi suaminya dengan wanita yang lebih cantik dan kaya, yang lebih menyakitkan ia dihina dan dipermalukan di depan banyak orang karena miskin, tapi ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Sekar hidup di sebuah desa kecil bernama Wonomulyo, di pinggiran kota yang seolah terlupakan oleh waktu. Rumahnya sederhana, berdinding papan kayu dengan atap seng yang bocor di beberapa sudut. Tapi bagi Sekar, rumah itu adalah istananya, tempat ia dan suaminya, Andre, menambatkan cinta dan harapan. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Sekar sudah bangun. Ia menimba air dari sumur tua di belakang rumah, menggulung lengan bajunya, lalu mulai mencuci pakaian milik para tetangga yang mempercayakan jasanya. Dari baju sekolah anak-anak hingga pakaian pesta milik istri lurah, semuanya ia rawat dengan hati-hati. Ia percaya, setiap pakaian yang ia bersihkan adalah bentuk rezeki yang Tuhan titipkan. Namun belakangan, ada yang berubah. Andre, suaminya, yang dulu hangat dan penuh semangat, kini lebih sering murung. Ia duduk berjam-jam di teras sambil merokok, menatap kosong ke arah sawah. Ketika Sekar mencoba berbicara, yang ia dapatkan hanya gumaman singkat. Capek, Sekar. Aku capek miskin begini terus. Sekar menghentikan gerakan tangannya, menatap suaminya dengan lembut. Kita nggak miskin, Mas. Kita cuma belum kaya. Yang penting kita masih bisa makan, masih bisa tidur di rumah sendiri, masih bisa kerja jujur. Tapi Andre hanya mendengus. Kerja jujur? Dari nyuci baju orang? Dari sabun yang bikin tanganmu kasar begitu? Katanya sinis, menatap tangan Sekar yang mulai menghitam oleh deterjen. Ucapan itu menancap seperti pisau di dada Sekar. Ia tak menjawab. Dalam hati, ia berdoa semoga Andre hanya sedang lelah. Tapi diam-diam, Andre sudah mulai menjauh. Bukan hanya secara batin, tapi juga dalam langkah-langkahnya setiap sore. Hari itu, sore tampak lebih panjang dari biasanya. Langit memerah di atas desa, dan Sekar baru saja menyelesaikan cucian terakhirnya ketika seorang tetangga, Burum, datang tergopoh-gopoh. Sekar, kamu tahu suamimu di mana? Tanyanya dengan nada ragu. Sekar menggeleng. Katanya tadi mau ke kota cari kerja. Burum menelan ludah. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku tadi lihat dia di warung kopi depan balai desa. Sama perempuan kota. Cantik, wangi, pakai mobil. Sekar terdiam. Deterjen yang masih menempel di tangannya terasa seperti membakar kulitnya. Perempuan kota. Iya, katanya namanya Rena. Anak pemilik toko bangunan di seberang pasar. Malam itu Sekar tak bisa tidur. Hatinya gelisah. Ia tak ingin menuduh, tapi firasatnya berat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Andre pulang dengan sikap dingin yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sekar, aku mau ngomong sesuatu, ucapnya datar sambil menatap lantai. Sekar mencoba tersenyum. Ada apa, Mas? Andre menatapnya. Aku nggak bisa terus begini. Aku capek hidup miskin. Aku udah ketemu orang yang bisa kasih aku hidup lebih baik. Sekar tercekat. Maksudmu, Rena? Andre tak menjawab, hanya memalingkan wajahnya. Mas, kita udah susah bareng. Aku nggak pernah ngeluh. Aku kerja siang malam buat bantu kamu. Apa semua itu nggak berarti? Andre berdiri, suaranya meninggi. Aku nggak mau hidup dengan perempuan bau sabun cuci. Aku mau hidup yang lebih layak. Sekar, Rena ngerti aku. Dia nggak bikin aku malu di depan orang-orang. Air mata Sekar jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi karena aku kerja jujur, kamu malu? Karena tanganku kotor sabun, kamu jijik? Andre tak menjawab. Ia mengambil tas kecil, dan tanpa menoleh, melangkah keluar. Malam itu, pintu rumah yang dulu penuh cinta tertutup dengan suara keras, meninggalkan keheningan yang memekakan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar.
Andre resmi meninggalkan Sekar dan pindah ke rumah Rena di kota. Sekar menjadi bahan gosip di warung, di pos ronda, bahkan di sumur tempat ia biasa mencuci. Kasihannya, ditinggal suami karena bau sabun. Ya pantes aja, siapa juga yang betah hidup miskin terus. Tukang cuci mana bisa bersaing sama orang kota. Sekar mendengar semua, tapi tak membalas. Ia hanya tersenyum getir dan kembali mencuci. Di antara cucian, ia berbisik, "Tuhan, kalau aku memang harus jatuh, tolong beri aku kekuatan untuk bangun lagi." Namun hidup ternyata belum selesai mempermainkannya. Beberapa minggu kemudian, undangan pernikahan Andre dan Rena sampai ke tangannya, disebar ke seluruh desa, seolah untuk menampar wajahnya di depan semua orang. Dan di hari pernikahan itu, Sekar datang. Bukan karena masih mencintai Andre, tapi karena ada sesuatu yang harus ia kembalikan. Cincin kawin yang masih ia simpan dengan hati penuh luka. Namun siapa sangka, langkah kakinya menuju pelaminan akan menjadi awal dari penghinaan terbesar dalam hidupnya. Semua orang tahu siapa yang menikah hari itu. Andre, lelaki yang dulu tinggal di rumah kayu sederhana bersama istrinya yang setia, dan Rena, perempuan kota berparas cantik dengan mobil mewah dan bibir merah menyala. Pernikahan mereka menjadi bahan pembicaraan selama berminggu-minggu. Bukan karena cinta, tapi karena kehebohannya. Karena semua orang tahu, sebelum menjadi suami Rena, Andre adalah suami Sekar, si tukang cuci yang kini menjadi bahan ejekan seluruh desa. Sekar datang sendirian. Dengan kebaya sederhana berwarna biru tua dan selendang putih di bahunya, ia berjalan pelan melewati para tamu yang berbisik-bisik. Beberapa menatapnya dengan kasihan, sebagian lagi dengan tatapan sinis. "Lihat tuh, masih berani datang. Kalau aku jadi dia, udah malu setengah mati. Kasihan, masih cinta kali ya sama mantannya." Sekar menunduk, menggenggam sesuatu di tangannya. Cincin pernikahan mereka dulu, yang ia simpan selama ini, bukan karena tak bisa melupakan, tapi karena belum sempat mengikhlaskan. Ia tahu langkahnya hari ini bukan untuk menuntut, tapi untuk menutup luka. Namun yang menunggunya di pelaminan bukan penutupan, melainkan penghinaan. Ketika Sekar melangkah mendekat, Andre yang mengenakan jas abu-abu terlihat kaku. Rena di sampingnya tersenyum sinis, menyipitkan mata. Ini bukan Sekar ya?" Suara Rena terdengar nyaring, sengaja dibuat keras agar semua tamu mendengar. Beberapa orang mulai berbisik. Sekar berhenti beberapa langkah dari pelaminan, menatap mereka dengan tenang. "Iya, saya Sekar. Saya cuma mau mengembalikan ini," ujarnya lembut, mengulurkan tangan kecilnya yang menggenggam cincin kawin lama. Rena tertawa kecil, menutup mulutnya seolah sedang menyaksikan lelucon. "Lucu sekali. Datang ke pernikahan mantan cuma buat kasih cincin? Aduh, Mbak, ini bukan sinetron, ya?" Tawa meledak di antara para tamu. Sekar tetap diam, meski matanya mulai bergetar menahan perih. Tapi Andre, dia justru memperparah semuanya. "Sekar," katanya dengan nada dingin, "kamu harus tahu tempatmu. Aku udah bahagia sekarang. Kamu tuh harusnya bersyukur aku dulu pernah mau sama kamu yang cuma tukang cuci. Jangan bikin malu." Sekar terpaku. Semua suara di sekitar seolah memudar. Hanya tersisa suara detak jantungnya sendiri dan rasa getir yang menyesakkan dada. Namun Rena belum puas. Ia berdiri, menatap Sekar dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendekat dan berbisik cukup keras agar semua bisa dengar. "Coba deh kamu lihat dirimu di kaca. Bau sabun cuci, baju murahan, tangan kasar. Kamu pikir ada pria yang mau sama perempuan kayak kamu? Andre tuh udah naik kelas, ngerti?" Semua tertawa lagi. Sekar menggigit bibirnya. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. Tapi bukan karena Rena atau Andre. Tangis itu keluar karena ia sadar. Cinta yang dulu ia bela, ternyata tak pernah benar-benar ada. Dengan suara gemetar tapi penuh wibawa, Sekar berkata, "Aku datang bukan untuk memohon apapun, Mas Andre. Aku cuma mau nutup cerita. Cincin ini, dulu janji untuk setia dalam susah dan senang. Tapi sekarang, biar jadi saksi kalau yang berjanji bukan aku yang mengingkari." Ia menaruh cincin itu di meja pelaminan, lalu berbalik. Langkahnya perlahan tapi tegas, diiringi tatapan orang-orang yang kini diam. Entah karena malu,
Entah karena terkejut melihat keberanian seorang wanita yang baru saja dihina di depan umum, namun masih bisa berdiri dengan kepala tegak. Tapi ketika Sekar hendak pergi, suara Rena terdengar lagi, penuh ejekan. "Hidup terus ya, Sekar. Siapa tahu nanti kamu bisa buka usaha cuci lebih besar." Hahaha. Sekar berhenti sejenak. Ia menatap Rena, lalu berkata pelan namun menusuk. "Doain aja, Rena. Siapa tahu doa orang yang teraniaya dikabulkan Tuhan lebih dulu." Dan entah kenapa, setelah Sekar pergi, angin sore tiba-tiba berhembus kencang. Tenda bergoyang, hiasan bunga beterbangan, dan lilin di pelaminan padam seketika. Seolah alam pun ikut menunduk pada luka seorang wanita yang disakiti tanpa alasan. Malam itu, Sekar kembali ke rumahnya yang sepi. Ia duduk di depan pintu, menatap bulan yang menggantung di langit. Di tangannya, hanya tersisa bekas sabun dan air mata. Namun dalam hati kecilnya, muncul satu janji baru. Ia akan bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Di tempat lain, Andre dan Rena tertawa bahagia menikmati pesta. Tapi mereka tak tahu bahwa tawa itu tak akan bertahan lama. Karena takdir sedang menulis ulang kisah mereka, dan penanya tak pernah meleset. Setahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Sekar berdiri sendiri di tengah tawa dan hinaan, meninggalkan pelaminan dengan air mata yang ia sembunyikan di balik senyum getirnya. Banyak hal berubah, tapi satu hal tetap sama, keteguhan hatinya. Pagi-pagi sekali, sinar mentari menembus jendela kecil rumah Sekar yang dulu reot, namun kini terlihat berbeda. Catnya baru, halaman bersih, dan di depannya berdiri papan kayu bertuliskan Sekar Laundry Cleaning Service. Cepat, bersih, terpercaya. Sekar bangun seperti biasa, mengenakan kerudung abu-abu dan celemek biru. Tapi kini, ia bukan lagi tukang cuci di rumah orang. Ia pemilik 3 cabang usaha laundry di kota kecil itu, usaha yang ia rintis dari 1 ember, 1 setrika, dan tekad yang tak pernah padam. "Bu Sekar, ada orderan baru dari hotel di pusat kota," seru Rani, karyawannya yang masih muda. Sekar tersenyum. "Alhamdulillah. Kita kerja yang rapi ya, biar mereka tambah percaya." Ia berjalan ke ruang belakang, melihat deretan mesin cuci besar berderu. Aroma sabun memenuhi udara. Wangi yang dulu jadi bahan ejekan, kini justru menjadi simbol keberhasilan. Siapa sangka? Dari tangan yang dulu dikata kasar dan bau sabun, lahirlah bisnis bersih yang memberi nafkah bagi belasan keluarga. Namun di sisi lain, hidup Andre dan Rena justru berjalan ke arah sebaliknya. Pagi yang sama, tapi di rumah besar milik mereka di pinggiran kota, suasana jauh dari damai. Rena berteriak dari ruang tamu sambil melempar surat tagihan ke meja. "Ini apa lagi, Andre? Tagihan ban? Kamu janji semuanya beres." Andre yang duduk dengan kepala tertunduk tak menjawab. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Perusahaan tempat ia bekerja sebagai manajer telah bangkrut, dan ia kehilangan pekerjaan beberapa bulan lalu. Sementara Rena yang dulu hidup glamor kini mulai menjual perhiasannya satu persatu. "Aku lagi cari cara, Ray," katanya lirih. "Cari cara? Dengan apa? Dengan jual motor? Jual harga diri?" Rena menatap tajam, matanya menyipit penuh kebencian. "Kamu tuh nggak bisa kasih aku hidup yang layak. Aku salah besar ninggalin kenyamanan dulu cuma buat kamu." Andre diam. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dadanya. Namun, di balik amarah Rena, tersimpan juga rasa takut, karena mereka sudah diambang kehilangan rumah. Ironisnya, orang-orang yang dulu menertawakan Sekar kini menertawakan mereka. Bisikan-bisikan yang dulu ditujukan untuk Sekar kini berbalik arah. Katanya dulu Andre ninggalin istrinya demi hidup enak. Sekarang malah hidup susah. Karma itu nyata, Bu. Sementara itu, di tengah kesibukan bisnisnya, Sekar mendapat kabar dari salah satu karyawan hotel yang menjadi pelanggannya. "Bu Sekar, katanya perusahaan yang mau kerja sama-sama kita minggu depan tuh pimpinannya orang besar. Mereka lagi krisis dan butuh jasa laundry profesional untuk proyek hotel barunya." Sekar hanya tersenyum. "Alhamdulillah. Siapapun mereka, kita tetap kerja yang terbaik." Namun siapa sangka,
Proyek itu akan mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Hari itu, Sekar datang ke sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat pertemuan antara pihaknya dan perusahaan baru yang akan menjadi klien besar pertamanya di luar desa. Ia datang dengan mobil kecil hasil tabungan sendiri, mengenakan setelan rapi berwarna krem, rambutnya disanggul sederhana. Senyumnya tenang, penuh wibawa. Tak ada yang menyangka bahwa wanita anggun itu dulunya hanya seorang tukang cuci. Ketika ia melangkah masuk ke ruang rapat, matanya terhenti. Di ujung meja, duduk dua orang dengan wajah yang tak akan pernah ia lupakan, Andre dan Rena. Keduanya tampak kaget setengah mati. Andre bahkan hampir menjatuhkan pulpen dari tangannya. Sekar. Sekar berdiri tegak, menatap mereka tanpa dendam. Selamat siang. Saya Sekar, pemilik Sekar Laundry Cleaning Service. Kita dijadwalkan kerja sama hari ini, bukan? Suasana mendadak hening. Rena menatapnya dari atas ke bawah, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang dulu ia hina kini berdiri di hadapannya, bukan dengan pakaian murahan, tapi dengan aura seorang pemimpin sejati. Manajer hotel memperkenalkan Sekar dengan hormat. Bu Sekar ini pengusaha sukses dari Wonomulyo. Beliau yang mengelola jaringan laundry untuk beberapa hotel besar. Kami beruntung bisa kerja sama. Andre menunduk. Wajahnya merah pada menahan malu. Rena menggigit bibir, tapi tak bisa berkata apa-apa. Sekar menatap keduanya sejenak, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. Dulu kalian pernah bilang aku hanya wanita bau sabun cuci. Tapi justru dari sabun itulah Tuhan menunjukkan jalan terbaik untukku. Ia menandatangani kontrak kerjasama itu dengan tenang, sementara Andre dan Rena hanya bisa terpaku. Ketika pertemuan selesai dan Sekar melangkah keluar, hujan mulai turun perlahan. Ia berdiri di depan gedung, menatap langit yang kelabu. Tapi di balik hujan itu, ia tahu, air mata masa lalunya telah terbayar lunas oleh keteguhan dan kerja keras. Ia tidak perlu membalas dendam. Karena balasan Tuhan selalu datang dalam bentuk yang lebih indah. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Pagi itu, udara kota terasa berbeda. Bukan hanya karena aroma deterjen wangi yang semerbak dari setiap cabang Sekar Laundry, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sebuah perputaran takdir yang pelan-pelan mempertemukan kembali masa lalu dan masa kini. Sekar berdiri di depan salah satu gerai barunya, mengenakan setelan sederhana berwarna krem dan jilbab pastel. Senyumnya tenang. Langkahnya mantap, dan setiap orang yang lewat kini menyapanya dengan hormat. Tak ada lagi tatapan meremehkan, tak ada lagi ejekan tentang bau sabun cuci. Justru kini, orang-orang mencium keberhasilan dari aroma sabun itu. Bisnis laundry milik Sekar berkembang pesat dalam waktu singkat. Awalnya hanya warung cuci kecil di pinggir jalan, kini sudah menjelma menjadi jaringan besar dengan puluhan karyawan dan pelanggan tetap, mulai dari hotel hingga kantor pemerintahan. Berita tentang wanita sederhana yang sukses berkat kerja kerasnya tersebar di berbagai media lokal. Semua memuji ketekunan dan ketulusan Sekar. Namun di balik senyum lembut itu, masih tersimpan kenangan pahit yang tak sepenuhnya hilang. Wajah Andre dan Rena yang dulu menghina dan meninggalkannya. Ironisnya, di saat Sekar sedang menapaki puncak kesuksesan, hidup Andre justru runtuh tanpa ampun. Setelah meninggalkan Sekar, Andre menjalani hidup mewah bersama Rena, mobil baru, rumah megah, pesta setiap akhir pekan. Tapi kemewahan itu ternyata hanya ilusi sementara. Perusahaan tempat Andre bekerja bangkrut karena kasus korupsi. Rena yang selama ini hidup dari harta suaminya pun mulai gelisah. Tabungan mereka habis untuk menutup hutang, rumah disita bank, dan teman-teman mereka menjauh begitu saja. Suatu malam, saat hujan turun deras, Andre dan Rena duduk di beranda kontrakan kecil mereka. Rena menangis, memeluk dirinya sendiri. Aku nggak sanggup hidup begini, Andre. Dulu kamu janji bakal bahagiain aku. Andre menatap kosong keluar jendela. Aku juga nggak nyangka semuanya bakal begini. Ray, mungkin ini balasan atas apa yang kita lakukan dulu. Rena menatapnya tajam. Jangan bawa-bawa masa lalu. Andre, itu salah kamu, bukan aku. Bentakan itu memecah kesunyian malam,
namun juga membangunkan rasa bersalah yang selama ini berusaha Andre kubur dalam diam. Dalam hatinya, ia tahu, semua bermula dari saat ia meninggalkan Sekar. Beberapa minggu kemudian, nasib mempertemukan mereka lagi, dengan cara yang bahkan tak bisa mereka hindari. Andre melamar pekerjaan di sebuah perusahaan laundry besar yang sedang membuka cabang baru. Ia datang dengan kemeja kusam, membawa map lamaran seadanya. Di ruang tunggu, ia menatap logo besar di dinding, Sekar Laundry Group. Jantungnya berdegup keras. Nama itu tak mungkin salah. Tapi sebelum ia sempat memproses semuanya, pintu ruangan terbuka, dan dari dalam muncul sosok wanita berwajah tenang dengan senyum lembut yang amat dikenalnya. Sekar berdiri di hadapannya, anggun, sederhana, tapi berwibawa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam di matanya. Hanya kedewasaan yang lahir dari luka yang sudah sembuh. Andre, sapanya pelan, namun cukup membuat ruangan terasa beku. Andre menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. Sekar, aku. Sekar hanya tersenyum, menatapnya dengan mata yang penuh iba, bukan benci. Aku nggak pernah menyangka kita bakal ketemu lagi di sini. Dunia kecil, ya. Andre ingin berlutut, ingin meminta maaf, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap wanita yang dulu ia hina, kini berdiri di hadapannya sebagai pemimpin perusahaan tempat ia ingin bekerja. Di belakang Sekar, beberapa karyawan memperhatikan dengan heran. Tapi Sekar tetap tenang. Ia membuka map lamaran Andre, membacanya sebentar, lalu menutupnya kembali. Aku sudah baca pengalaman kerjamu. Tapi maaf, posisi ini sudah terisi, ujarnya lembut. Tak ada nada sinis sedikit pun, tapi justru itulah yang membuat Andre semakin hancur. Setelah keluar dari kantor itu, Andre berjalan dengan langkah gontai. Hujan turun perlahan, membasahi rambut dan bajunya. Di seberang jalan, ia menatap papan besar bertuliskan, Sekar Laundry, kebersihan adalah kehormatan. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari hinaan manapun. Ia menyesal, bukan hanya karena kehilangan Sekar, tapi karena dulu ia buta terhadap nilai sejati seorang wanita yang ia miliki. Malamnya, di rumah, Andre hanya bisa menatap foto lama mereka yang masih ia simpan diam-diam. Rena sudah pergi meninggalkannya, mencari pria kaya lain untuk menumpang hidup. Andre sendiri terpuruk, bekerja serabutan, mencoba bertahan. Namun setiap kali mencium aroma sabun dari laundry sekitar rumahnya, hatinya bergetar, seolah wangi itu membawa pesan dari masa lalu, bahwa yang dulu ia remehkan, kini telah jauh melampaui dirinya. Dan di sisi lain kota, Sekar berdiri di balkon rumah barunya, menatap langit malam. Aku nggak pernah ingin balas dendam, bisiknya. Aku cuma ingin buktiin kalau kehormatan nggak bisa dicuci bersih oleh penghinaan. Tapi bisa bersinar karena ketulusan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma sabun lembut yang dulu jadi saksi air matanya. Kali ini bukan air mata kesedihan, tapi kebanggaan, karena ia tahu, perjalanan panjangnya telah berakhir dengan kemenangan yang paling indah, keikhlasan.